Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah aku perintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apakah surga itu ada? Suatu hari di sebuah warung kopi, terjadi pembicaraan yang serius antara seorang yang tidak percaya akan adanya surga dengan orang yang percaya adanya surga. Orang yang tidak percaya akan adanya surga mengejek orang yang percaya akan surga demikian. Hai Bung, kamu ini mbok jangan sok suci. Ngapain kamu itu berdoa setiap hari, rajin ke gereja, baca kitab suci, rajin doa rosario, berbuat baik, tidak melakukan yang jahat dan lain sebagainya. Apakah kalau kamu melakukan hal itu, kamu nanti akan masuk surga? Iya, kalau surga itu ada. Kalau tidak ada, maka sia-sialah kamu berdoa, pergi ke gereja, beramal, dan melakukan kebaikan. Lagian belum pernah ada orang yang mati, yang masuk surga, kemudian bangkit dan menceritakan mengenai situasi surga. Orang yang percaya akan surga ketika mendengarkan ejekan itu hanya tersenyum saja. Dia dengan tenang kemudian berkata, saudara, seandainya surga itu tidak ada, saya tidak menyesal kalau saya selama ini rajin berdoa, rajin ke gereja, berpuasa, beramal, dan berusaha untuk tidak melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Saya anggap itu semuanya sebagai suatu pengalaman yang berharga di dalam hidup saya. Tetapi saudara, seandainya surga itu benar-benar ada, berbahagialah saya, karena apa yang saya lakukan selama ini tidaklah sia-sia belaka. Semuanya itu akan diperhitungkan oleh Tuhan dan saya akan diperkenankan oleh Tuhan untuk menikmati kebahagiaan di surga. Sebaliknya celakalah Anda yang selama ini hidup di dalam dosa, yang melakukan hal yang jahat dan tidak peduli terhadap perintah Tuhan. Anda akan dienyahkan oleh Tuhan dan tidak diperkenankan menikmati kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita merayakan hari raya kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Yesus yang telah menyelesaikan misi Bapanya dengan baik lewat sengsara, wafat, penderitaannya, dan kebangkitannya, kini dimuliakan oleh Bapa di surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa di surga, artinya dia duduk di tempat terhormat di surga. Di situ Yesus jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa, kekuasaan dan kerajaan, serta tiap-tiap nama yang dapat disebut. Dan segala kuasa surga dan bumi diserahkan Bapa kepadanya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga tidak hanya menunjukkan bahwa Yesus itu sekarang telah menjadi Raja atas semesta alam, Raja yang layak dipuji, disembah, dan ditaati.
tetapi juga untuk menunjukkan kepada kita bahwa surga itu benar-benar ada. Kehidupan kekal, kebahagiaan abadi itu benar-benar ada. Bukan isapan jempol belaka. Apa yang dikatakan oleh Yesus kepada para murid bahwa di rumah Bapanya banyak tempat tinggal dan bahwa Dia akan pergi untuk menyediakan tempat bagi para muridnya, benar-benar menjadi kenyataan. Yesus naik ke surga dengan mulia untuk menyediakan tempat bagi para muridnya. Hal inilah para saudara yang membuat para muridnya tetap bersuka cita, tetap bersemangat di dalam pelayanannya, di dalam tugas perutusannya. Kendati mereka harus berpisah dengan Yesus. Karena Yesus pergi untuk menyediakan tempat bagi para muridnya di surga. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menarik bahwa sebelum Yesus naik ke surga, Yesus tidak mengatakan atau berpesan kepada para murid supaya mereka secepat mungkin mengikuti Dia masuk ke surga. Yesus juga tidak mengatakan supaya para murid berjuang di dunia ini untuk memperoleh kebahagiaan di surga. Tetapi baik menurut Injil Lukas maupun Injil Matius, Yesus berpesan kepada para muridnya supaya pertama menjadikan semua bangsa muridnya. Yang kedua, membaptis mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan yang ketiga, mengajar mereka untuk melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan Yesus kepada para muridnya. Pesan ini para saudara menunjukkan bahwa kendati surga itu sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan, para murid tidak boleh di dalam hidup ini hanya menatap, memandang ke langit, memikirkan dan membayangkan terus keindahan dan kebahagiaan di surga, sampai lupa bahwa mereka masih berada di dunia. Yesus mengingatkan mereka bahwa mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab yang belum selesai, yaitu meneruskan tugas perutusan Yesus untuk menyelamatkan umat manusia. Baru sesudah itu para murid dapat layak untuk ikut ambil bagian dalam kebahagiaan di surga bersama dengan Yesus. Pesan terakhir Yesus itu rupanya didengarkan dan dilaksanakan oleh para murid dengan sungguh-sungguh. Mereka pergi dan mewartakan Injil kepada bangsa yang tidak mengenal Yesus, membaptis dan menjadikan mereka sebagai murid-murid Yesus. Memang para saudara, ada begitu banyak kesulitan, tantangan yang mereka hadapi di dalam pelayanan mereka. Namun mereka tetap setia, kuat dan tabah di dalam pelayanan mereka. Karena mereka percaya akan penyertaan dan perlindungan Yesus di dalam pelayanan mereka. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, seperti para murid, kita pun diutus oleh Yesus untuk menjadi saksi-saksinya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita melaksanakan tugas perutusan itu? Apakah harus dengan mewartakan Injil kepada mereka yang belum mengenal Yesus? Saya rasa tidak harus dengan cara seperti itu. Apalagi di tengah-tengah masyarakat yang kehidupan beragamanya begitu kuat. Bisa-bisa kita dikatakan kristenisasi. Juga tidak dengan cara bagi-bagi sembako atau uang yang ujung-ujungnya mempengaruhi mereka untuk menjadi orang Kristen. Lalu bagaimana kita melaksanakan tugas perutusan Yesus pada zaman sekarang ini? Menurut saya para saudara ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk membawa orang semakin mengenal Yesus dan melakukan kehendak-Nya.
Yang pertama adalah dengan memberikan kesaksian hidup yang baik. Tidak hanya taat beribadat, berdoa ke gereja dan lain sebagainya, tetapi juga terungkap di dalam sikap perilaku kita yang penuh kasih, sikap kita yang mau jujur di tengah-tengah masyarakat yang tidak jujur, sikap kita yang mau disiplin di tengah-tengah masyarakat yang tidak tertib, dan hidup benar di hadapan Tuhan. Yang kedua yaitu dengan membangun persaudaraan sejati dengan orang lain tanpa memandang sukunya, agamanya, status sosial orang tersebut. Mau membina relasi yang akrab dan mau bekerja sama dengan mereka. Mau menghormati, menghargai pendapat dan keyakinan yang berbeda dengan kita. Mau membantu atau melayani mereka dengan penuh kasih dan ketulusan hati, tanpa ada motivasi untuk menguasai, mempengaruhi mereka untuk masuk Kristen. Lalu yang ketiga, dengan melaksanakan tugas pelayanan kita dengan baik. Entah itu pelayanan sosial maupun komersial. Melakukan karya sosial dengan penuh kasih. Jangan karena cuma-cuma kita lalu melayaninya asal-asalan. Orang yang mendapatkan pelayanan kita akan merasa sakit hati. Mentang-mentang pengobatan gratis, lalu pelayanannya pun juga seenaknya, nyuntiknya asal-asalan ya. Diberi obat itu obat yang sudah kedaluarsa. Itu menyakitkan mereka. Jangan. Memang sosial, mereka mungkin tidak bayar, tetapi kita tetap melaksanakan tugas pelayanan kita dengan baik, dengan penuh kasih. Apalagi kalau itu pelayanan yang berbau bisnis, komersial, kita harus melayaninya dengan penuh cinta. Supaya apa? Supaya mereka yang mendapatkan pelayanan kita sungguh-sungguh mengalami kasih Allah, kehadiran Allah lewat pelayanan kita. Nah, sikap kita yang mampu menunjukkan sikap yang penuh kasih, kejujuran, disiplin, dan lain sebagainya, itulah yang membuat orang lalu tertarik untuk juga meniru sikap kita, untuk kemudian berpikir apa sih yang diimani oleh orang itu, sehingga orang itu penuh kasih, sehingga orang itu terbuka. Dan saya yakin kalau orang itu punya suara hati, orang itu pun juga akan tergerak. Pertama, untuk melakukan seperti apa yang kita lakukan. Dan kalau Tuhan menjamah dia, tidak mustahil dia akan mengikuti iman kita. Amin.